Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan proposal kami yang berjudul tentang strategi manajemen humas dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Telu Setinge. Di sini saya selaku pemateri pertama, perkenalkan nama saya Ana Juliana yang akan memaparkan atau membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori, yaitu kajian terdahulu. Nah, di sini adapun latar belakangnya, yaitu perkembangan ilmu pendidikan sangat berpengaruh terhadap atau sangat ditentukan terhadap perkembangan dunia, di mana dunia pendidikan ini merupakan salah satu hal utama khususnya di era globalisasi seperti sekarang ini. Keberadaan lembaga pendidikan dalam suatu masyarakat akan memberi pengaruh positif beserta mempermudah terlaksananya proses pendidikan yang sistematis. Bahkan proses pelaksanaannya akan terproses dengan baik. Untuk menjembatani dan memaparkan bagaimana sebenarnya lembaga pendidikan dan masyarakat tersebut, maka diperlukan fasilitator yang di dalam organisasi pendidikan dinamakan humas, hubungan masyarakat, yang dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan mutu pendidikan yang dimana memiliki peran penting di dalam setiap lembaga. Karena manajemen humas menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu. Bukan hanya itu, berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai pengaruh besar terhadap mutu pendidikan dengan mengajak dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami yang menyatakan bahwa SMP Negeri 2 Telu Setinge yang diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan bermutu serta pengelolaan sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokrasi. Karena dalam perkembangan tahun terakhir ini jalinan komunikasi dan kerjasama antara SMP Negeri 2 Telu Setinge dengan masyarakat mengalami penurunan dari segi kualitas kerjasama dibanding dengan tahun sebelumnya. Indikator yang terlihat dari menurunnya pelaksanaan program kerjasama manajemen humas dengan pihak-pihak dari luar organisasi yang seperti hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Namun dengan adanya respon positif terhadap manusia, humas terus akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Telu Setinge secara signifikan. Mengingat bahwa kepala sekolah berperan andil dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Telu Setinge, yang dimana yang selalu sebagai kepala sekolah selalu melakukan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan juga memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, yakni dapat bekerja sama dengan masyarakat serta semua tokoh di dalam lembaga pendidikan tersebut yang berupa semangat kerja yang tinggi dan penerapan disiplin yang tinggi, sehingga di SMP Negeri 2 Telu Setinge yang dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, kami mengambil rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana manajemen humas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga, bagaimana strategi manajemen humas dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terkait rumusan masalah, adapun tujuan dan manfaat penelitian kami yaitu untuk mengetahui manajemen humas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui dalam
untuk mengetahui manajemen humas dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan yang ketiga itu strategi manajemen humas dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang terakhir itu yaitu landasan teori terkait kajian terdahulu. Nah, yang pertama, penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan Elvira Dawati dengan judul Manajemen Humas dalam Meningkatkan Mutu Madrasah, studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Asalan Ambon. Adapun hasil penelitiannya yang dimana terdapat faktor dan faktor penghambat dalam manajemen humas di lembaga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu As-Salam. Adapun tahap-tahap yang dilakukan antara lain yaitu tahap perencanaan, penyusunan program tidak secara signifikan dilakukan di bidang humas dalam Madrasah Ibtidaiyah. Perencanaan dilakukan secara umum yang biasa dilakukan dengan mengadakan rapat awal tahun. Tahap pengorganisasian, di mana adanya pembagian tugas dalam melaksanakan program hubungan sekolah dengan masyarakat di bawah pimpinan kepala sekolah. Tahap editing, di mana tahap editing ini melihat bagaimana menciptakan hubungan sekolah dengan orang tua. Dan yang terakhir tahap pengawasan, di mana dalam tahap pengawasan memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, menilai kinerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadlir dengan judul Manajemen Humas Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 1 Jatilawan Bayumas. Adapun hasil penelitian yaitu manajemen humas di MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang dalam melaksanakan kegiatannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan. Humas pada madrasah berperan aktif mengkomunikasikan seluruh hal yang berkaitan dengan pendidikan baik kepada kepala sekolah maupun dengan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen humas MTS Ma'arif NU 1 Jatilawan berkaitan erat dengan keberlangsungan madrasah serta peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Babul Umami dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Nurul Islam Purwokoso, Semarang. Adapun hasil penelitiannya, di mana kepala sekolah berperan sebagai pemimpin atau manajer, sebagai edukator pendidikan, berperan sebagai administrasi, berperan sebagai supervisor, dan berperan sebagai motivator, bahkan sebagai motivasi. Nah, itulah pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjuti pemaparan dari proposal kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andek Surguwati. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu kajian pustaka pada poin pertama mengenai manajemen humas. Yang pertama, pengertian manajemen humas. Menurut George Terry mengemukakan bahwa pengertian manajemen humas adalah sebuah rangkaian kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau planning, menentukan orang-orang yang mengerjakan atau organizing, mengerjakan orang yang disiplin dan memberikan dorongan maupun arahan untuk berusaha ke dalam mencapai tujuan atau activating, dan mengawasi jalannya pelaksanaan dan mengatur aktivitas usaha-usaha tersebut atau controlling. Sedangkan humas adalah proses strategi dalam mengelola penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik, mempertahankan reputasi yang baik, serta meningkatkan mutu pendidikan. Dari pengertian manajemen dan humas adalah di mana telah dijelaskan di atas, ditarik kesimpulan keduanya, yakni manajemen humas adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam suatu lembaga terciptanya kegiatan-kegiatan yang untuk mengaktifkan warga masyarakat atau sekolah agar saling berpartisipasi atas kelancaran suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, tujuan manajemen humas.
Menurut Purwanto pada tahun 1995 mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat ditinjau dari sudut kepentingan kedua lembaga tersebut, yakni kepentingan sekolah, pengembangan dan pelaksanaan program hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat, serta memperlancar proses belajar mengajar. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen humas. Fungsi atau aktivitas dalam suatu kegiatan dari organisasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan, menentukan struktur kerjanya atas dasar kebutuhan dalam mencapai tujuan. Manajemen humas pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi antara lain yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan meminta para manajer untuk membuat keputusan tentang unsur rencana yang fundamental. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsinya yaitu dari setiap unit yang ada di dalam organisasi bahkan mendapatkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Yang ketiga, penggerakan atau actuating dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang keempat, evaluasi. Humas dapat dievaluasi atas dua cerita. Yang pertama, efektivitasnya, yaitu sampai seberapa jauh tujuan telah tercapai. Misalnya, apakah memang masyarakat sudah jauh merasa terlihat dalam masalah yang dihadapi sekolah? Apakah ada perhatian terhadap kemajuan anaknya di sekolah? Apakah mereka telah mau memberikan masukan untuk perhatian atau kebaikan sekolah dan sebagainya? Yang keempat, jenis kegiatan manajemen humas. Berdasarkan kegiatan manajemen humas pendidikan oleh lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, hubungan sekolah dengan orang tua murid, yaitu mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid atau pihak sekolah mengirim surat ke orang tua. B, hubungan komunikasi antara siswa dengan masyarakat, yaitu presentasi musik, menampilkan drama, dan program kerja belajar seperti di lapangan bisnis, industri, dan semacamnya. D, hubungan komunikasi antara siswa dengan masyarakat, yaitu menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta serta ikut menyukseskan program pemerintah. Yang kelima, strategi manajemen humas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, bagian A, memiliki hubungan antar sekolah atau masyarakat baik menyangkut substansi maupun strategi pelaksanaannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. B, meningkatkan profesionalisme kinerja guru-guru dengan melakukan pelatihan khusus. Baik, itulah yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu mengenai kajian pustaka bagian B dan C. Bagian B, kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, serta mengarahkan tindakan yang memberikan dorongan timbulnya kemampuan dan kemauan yang kuat dan penuh semangat dan percaya diri dalam menjalankan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan kepala sekolah. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah sebagai edukator yang dimana kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat dalam memberdayakan tenaga kependidikan di sekolahnya. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer yang dimana kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengatur atau mengelola staf bawahannya. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator, yang dimana kepala sekolah harus erat, yang dimana kepala sekolah memiliki hubungan erat dalam pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan program sekolah.
Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai supervisor, yang dimana kepala sekolah memberikan bantuan, menilai dan mengawasi setiap kegiatan yang ada di sekolahnya. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader, yang dimana kepala sekolah menjadi pemimpin dan memberikan contoh kepada bawahannya, yaitu guru, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik. Yang terakhir, kepala sekolah sebagai inovator dan motivator, yang dimana kepala sekolah memberikan motivasi atau dorongan kepada bawahannya untuk lebih giat. Bagian C yaitu strategi manajemen humas dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Adapun strategi manajemen humas dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain yang pertama, menempatkan posisi humas dalam kepemimpinan secara dekat dengan pimpinan lembaga pendidikan agar humas dapat mengetahui secara jelas dan rinci mengenai pola perencanaan, keputusan yang diambil, dan arah tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Yang kedua yaitu kepala sekolah membentuk tim pengawas beserta guru, staf, serta komite sekolah melakukan koordinasi dalam untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu kepala sekolah mengikuti berbagai pelatihan mengenai pengelolaan sekolah sehingga dari pengetahuan tersebut dapat menjadi sekolah berbasis mutu. Yang keempat yaitu kepala sekolah dan tim humas dapat selalu berkomunikasi dengan para guru, staf, dan melakukan rapat setiap bulan atau melakukan musyawarah setiap bulannya untuk mengetahui saran, ide, atau gagasan terbaru mengenai peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. B, teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. C, teknik analisis data triangulasi. Selanjutnya kisi-kisi instrumen. Variabel pertama indikatornya tujuan humas dalam peningkatan pendidikan. Yang kedua perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Yang ketiga kegiatan komunikasi. Variabel yang kedua yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Indikatornya yaitu kepala sekolah sebagai edukator, kepala sekolah sebagai manajer, administrasi, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Yang kedua langkah-langkah kepala sekolah. Langkah-langkah kepala sekolah. Yang ketiga faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang terakhir jenis-jenis program. Variabel yang ketiga yaitu mutu pendidikan. Indikatornya pengkoordinasian peserta didik. Yang kedua perencanaan kebijakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kami akan memaparkan hasil penelitian kami, yang dimana langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait pada poin pertama yaitu manajemen humas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan manajemen humas dengan masyarakat terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah pertama antara lain memelihara kelangsungan hidup sekolah, menjalin kerjasama antara pihak dari luar, serta mempermudah atau memperlancar proses belajar mengajar. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurhayati SPD selaku Wakasek Humas. Tujuan dari adanya manajemen humas masyarakat dalam hal meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Telu Setinge saat ini yaitu dapat menjalin hubungan yang harmonis, kerjasama yang baik dan maksimal, serta menjalin hubungan di
semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Bahkan dengan hal ini tersebut, SMP Negeri 2 Telu Setinge mendapat dukungan dan bantuan agar program-program sekolah yang dilaksanakan lebih menitikberatkan kekuatan dan potensi humas. Dengan adanya keterampilan dan wawasan luas, nantinya dapat diimplementasikan untuk peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Telu Setinge. Namun tidak semua stakeholder dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bekerja sama dengan baik dalam menjaga hubungan yang harmonis. Terkadang manajemen humas, stakeholder, dan pihak-pihak yang terlibat tidak memberikan respon positif atau respon timbal balik, maka dari itu terjadinya penurunan kualitas kerjasama di SMP Negeri 2 Telu Setinge. Berdasarkan wawancara di atas, kami sebagai peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai tujuan humas dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah terjadinya hubungan seluruh pihak organisasi, baik itu dari luar maupun dari dalam. Bahkan dapat dikatakan tujuan humas selalu melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program sekolah sehingga dapat memperoleh dukungan dari masyarakat. Nah, manajemen humas di SMP Negeri 2 Telu Setinge dapat melakukan kegiatan tersebut atau program sekolah berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi, yang dimana fungsi-fungsi manajemen humas saling berkaitan dengan satu sama lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurhayati SPD selaku Wakasek Humas dalam perencanaan program yang dilakukan di SMP Negeri 2 Telu Setinge, yaitu merupakan tujuan sekolah yang mengarah pada visi dan misi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah ini. Rencana program yang dilakukan oleh SMP 2 Telu Setinge yang menyesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, perencanaan program humas yang telah disusun dalam jangka panjang, yaitu silaturahim dengan orang tua pada awal tahun ajaran. Dalam hal pengorganisasian di sekolah ini lebih berfokus atau mendahulukan kepentingan umum, bahkan meratakan wewenang dan tanggung jawab agar lebih mudah untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan yang dilakukan disusun sesuai melalui penelitian, kemudian dikembangkan melalui strategi dan prosedur dengan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara di atas yang kami lakukan, bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan, manajemen humas telah menjadi tolak ukur dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Bukan hanya itu, kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan humas di mana melibatkan orang tua peserta didik, warga sekolah, dan pihak-pihak yang berasal dari pihak luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan komunikasi ini pun dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurhayati SPD selaku Wakasek Humas. Kegiatan komunikasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Telu Setinge yang melibatkan orang tua peserta didik, contohnya mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik yang membahas berapa besar sekolah dalam menentukan besarnya sumbangan pembangunan gedung, dan pula pihak sekolah berkomunikasi dengan instansi pemerintah dalam bekerja sama untuk menyukseskan program-program di sekolah. Namun terkadang sebagian besar orang tua siswa tidak menghadiri pertemuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, dengan terbentuknya komunikasi yang baik antara pihak sekolah, bagian humas, warga sekolah dengan orang tua murid, serta mengaktifkan warga masyarakat atau sekolah agar selalu berpartisipasi atas kelancaran suatu lembaga dan menjadikan sekolah yang bermutu. Baik, itulah pemaparan dari saya berikan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, itu pada poin kedua, kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin berusaha untuk membuat perubahan dalam organisasi dengan mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tindakan yang memberikan dorongan timbulnya kemampuan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri dalam mengoptimalkan fungsinya. Dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, maka pendidikan pun dapat meningkat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Arifuddin SPD MPD selaku kepala sekolah. Dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai manajer, edukator, administrator, leader, inovator, dan supervisor.
Saya sebagai kepala sekolah atau pemimpin sekolah ini harus mengoptimalkan fungsi-fungsi tersebut agar program-program sekolah yang menyangkut peningkatan mutu pendidikan bisa tercapai sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, di mana tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang melibatkan wakase kesiswaan, wakase kurikulum, wakase kehumasan, hingga warga sekolah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sulfiani SPD selaku wakase kesiswaan. Kepala sekolah sangatlah berperan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya, kepala sekolah sebagai leader sekolah melakukan pemberian kebijakan kepada seluruh stakeholder, baik itu pendidik maupun tenaga pendidik. Jadi, dari semua fungsi-fungsi inilah yang mendukung pergerakannya dari peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Teluk Setingem. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, sebagaimana telah diketahui bahwa kepala sekolah memiliki fungsi yang perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tindak tersebut terjadinya penyimpangan akan terlaksananya program peningkatan mutu pendidikan. Diputuskan kepala sekolah bersama-sama dengan semua unsur yang terkait membuat program-program ini secara detail tentang aspek-aspek mutu yang diinginkan, baik dari menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan hingga evaluasi kegiatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Arifuddin SPD MPD selaku kepala sekolah. Di SMP Negeri 2 Teluk Setingem terdapat beberapa program yang tentunya paling menentukan bagaimana keterkaitan dan terakomodasikan dalam rencana kegiatan sekolah atau RKS yang betul-betul harus langsung disertai adanya dukungan oleh anggaran yang ada. Program kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Teluk Setingem antara lain program tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan, memuat tanggung jawab untuk keberhasilan program jangka menengah. Sebagai kepala sekolah memberi motivasi kepada peserta didik yang mengikuti ujian untuk lebih giat belajar dan diberi kesempatan untuk ikut bimbingan belajar lebih awal dan program jangka panjang yang dituangkan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Ibu Sulfiani SPD sebagai wakase kesiswaan, program yang diterapkan kepala sekolah kepada guru dan staf dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, yaitu bagaimana kepala sekolah membantu pelatihan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk di luar sekolah, biasanya kami diikutkan pada kegiatan mapel. Jadi misalnya dalam satu sekolah itu 2 mapel, bagaimanakah Bapak Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada kami untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan dari hasil wawancara kami, dapat dipahami bahwa Kepala Sekolah dalam mensukseskan program perencanaan telah memberdayakan semua warga sekolah dan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai hasil penelitian pada poin yang ketiga, yaitu mutu pendidikan. Mutu pendidikan dalam hal mengkoordinasikan program kerja untuk peningkatan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan secara terus-menerus akan tercipta mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Saudari Maya selaku Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Teluk Setingem. Program kerja yang dikoordinasikan yaitu melakukan latihan kepemimpinan dasar atau LKD, pengelolaan efektif tenaga kependidikan, dan juga pengurus OSIS melakukan pendekatan terhadap warga sekolah dan juga masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Dengan jiwa budi pekerti dan sosial, pengurus OSIS melakukan penggalangan dana untuk membantu saudari atau saudara yang terkena musibah. Dan setiap hari Jumat dan juga Sabtu dilakukan baksos dalam rangka kebersihan lingkungan sekolah. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, sebagaimana telah diketahui, program kerja yang telah dikoordinasikan oleh pengurus OSIS dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan berusaha menjalin hubungan erat, silaturahim dan juga persaudaraan antara warga sekolah dan juga masyarakat.
Dengan menjalin hubungan silaturahim dengan warga sekolah dan juga masyarakat, maka peningkatan mutu pendidikan bisa teratasi. Perencanaan kebijakan kepala sekolah. Perencanaan kebijakan kepala sekolah merupakan suatu keputusan atau ketentuan pimpinan yang menjadi dasar rencana dalam suatu pekerjaan, dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan di sekolah. Kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu kepala sekolah harus memiliki dua variabel utama, yakni ide dan karya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Saudari Maya selaku Ketua OSIS terkait tugas dan posisinya yang sangat strategis, maka kepala sekolah dituntut memiliki kreativitas atau kemampuan untuk mentransformasikan ide-ide atau gagasan dan mempunyai keinginan yang lebih besar untuk menjadi kenyataan. Kepala sekolah juga harus memiliki ide-ide baru yang belum ada sebelumnya, dan kepala sekolah juga harus memikirkan bagaimana ide-ide kreatif tersebut diwujudkan. Maka dari hasil wawancara yang kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan kebijakan kepala sekolah yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan, yakni dengan melakukan dengan merencanakan terlebih dahulu apa saja kebijakan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan visi misi serta kemajuan dan keberhasilan siswa serta peningkatan kualitas dan profesional guru. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.